Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai pada akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and... Bung. Ada apa Bung malam-malam seperti ini? Bangsa Jepang telah mengakui kekalahannya. Kumpulkan semua pemuda sekarang juga. Dan adakan rapat malam ini juga. Hei kalian, Bung sekarang meminta kita untuk berkumpul. Ada apa Bung? Cepat, nanti saya jelaskan. Bung, kita duduk. Silakan. Baiklah, saudara-saudara, berkumpulnya kita di sini karena Jepang sudah mengakui kekalahannya. Karena itulah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, setuju. Sultan Syahrir dan Nehru pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno yang berhak memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno dan Bung Hatta segera melakukan revolusi. Bung Karno, Ya ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian? Anda dan Bung Hatta harus ikut saya ke Rengas Dengklok sekarang juga. Tuan, ada apa di sini ramai-ramai? Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Kenapa ini? Ada apa? (15 Agustus 1945) pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Karena Jepang sudah menyerah, ini saat yang tepat. Kenapa engkau mempercayakan hal itu pada kami? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Kalau kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita bentukan Jepang dan kita bisa dijajah lagi. Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Meli. Saudara-saudara, bagaimanakah bunyi naskah proklamasinya? Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sudah saya tulis, bagaimana kelanjutannya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Bagaimana semuanya setuju? Setuju! Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya hari Jumat pukul 10 pagi, tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami
Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.